Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Zamzam Mustafa, yang telah mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Royhan Muhammad Iqbal. Yang kedua, Syafa Zanuba Tasya Umul Izzati. Yang ketiga, Tila Febrianawati, yang akan mempresentasikan makalah terkait dengan pembelajaran PAI berbasis komputer. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran PAI berbasis komputer dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu ruang lingkup pembelajaran PAI berbasis komputer terkait dengan pengertian, sejarah, prinsip, dan juga kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran PAI berbasis komputer. Yang kedua, teknik pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan pembelajaran PAI berbasis komputer. Pengertian pembelajaran PAI berbasis komputer. Komputer merupakan sebuah peralatan elektronik yang tersusun dari berbagai rangkaian komponen yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sedangkan pembelajaran PAI berbasis komputer adalah program pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak komputer atau CD pembelajaran dalam bentuk program komputer yang berisi konten tentang pembelajaran termasuk judul, tujuan, materi pembelajaran, dan juga nilai pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi 2 tentang sejarah pembelajaran berbasis komputer. Nah, sejarah pembelajaran berbasis komputer ini terbagi ke dalam 4 periode. Periode yang pertama itu disebut dengan pembelajaran komputer dengan pendekatan behavioris. Nah, pembelajarannya itu ditandai dengan memfokuskan untuk pengulangan dengan metode latihan dan praktek. Pada periode yang kedua, itu disebut dengan pembelajaran komunikatif. Nah, fokus pembelajaran ini lebih pada pemakaian bentuk, akan tetapi bukan pada bentuk itu sendiri, seperti pada pendekatan behavioris. Periode yang ketiga yaitu pembelajaran cenderung memakai komputer yang integratif. Nah, pembelajarannya menekankan terhadap integrasi berbagai kecakapan seperti berbicara, menulis, membaca, mendengarkan, serta integrasi teknologi yang cukup lengkap ke dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, periode keempat, yaitu pembelajaran dilakukan menggunakan komputer yang dihubungkan ke internet, sehingga siswa akan lebih memiliki banyak pengalaman. 3 tentang prinsip pembelajaran PAI berbasis komputer. Nah, prinsipnya ini ada 4. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang tertulis. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individu. Nah, pembelajaran ini itu dilakukan secara individual oleh setiap siswa di dalam lab komputer. Yang ketiga, berorientasi pada belajar mandiri. Karena pembelajaran ini bersifat individual sehingga membutuhkan pembelajaran secara mandiri. Dan yang keempat, berorientasi untuk menyelesaikan studi. Nah, pembelajaran ini itu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran komprehensif dan atau mastery learning. 4 tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAI berbasis komputer. Nah, kelebihan pembelajaran PAI berbasis komputer ini antara lain, yang pertama, yaitu memberikan peluang kepada siswa agar mampu memecahkan masalahnya secara individual. Yang kedua, menampilkan presentasi yang lebih menarik dengan disertai animasi. Yang ketiga, menyediakan pilihan konten studi yang luas dan bervariasi. Yang keempat, dapat memotivasi siswa selama studi mereka. Dan yang kelima, mampu memberikan umpan balik dengan segera. Sedangkan
Kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran PAI berbasis komputer ini antara lain, yang pertama, pembelajaran ini itu efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil saja. Yang kedua, siswa itu mudah merasa bosan jika tampilan fisik pembelajarannya itu kurang menarik. Yang ketiga, guru yang tidak paham aplikasi pemrograman itu harus bekerja sama dengan ahli yang berpengalaman. Dan yang keempat, pengembangan perangkat lunaknya itu masih tergolong mahal. Teknik pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan pembelajaran PAI berbasis komputer. 1. Teknik pengembangan pembelajaran PAI berbasis komputer. Langkah pengembangan pada bahan ajar, menetapkan rumusan tujuan pembelajaran, mengembangkan tes mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, menganalisis kegiatan pembelajaran, mengadakan perbaikan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan evaluasi. Mendesain sistem pembelajaran. Pengembangan pada media komputer. Yang pertama, perancangan bahan ajar ke dalam program komputer. Yang kedua, pembuatan media untuk pembelajaran meliputi pengambilan gambar serta pembuatan animasi. Yang ketiga, penggabungan animasi atau gambar ke dalam bahan ajar komputer. Yang keempat, tim yang terlibat untuk produksi melibatkan programmer komputer grafis, juru kamera, teknisi, dan objek lingkungan yang terkait dengan pembelajaran. 2. Teknik penggunaan pembelajaran PAI berbasis komputer. Dalam penggunaannya, menurut Sujana dan Rifai ada beberapa model pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, model latihan dan latihan. Program ini akan mengarahkan siswa melalui contoh yang kemudian meningkatkan ketangkasan dan kefasihan mereka dalam menggunakan keterampilan. Yang kedua, model tutorial. Model pembelajaran yang berisi penjelasan tentang rumus, prinsip, tabel, definisi istilah, soal latihan, dan percabangan yang mudah. Yang ketiga, model penemuan atau pemecahan masalah. Tujuan model penemuan adalah pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang sangat kompleks. Yang keempat, model permainan atau game. Melalui model ini, permainan ini dapat memanfaatkan permainan yang telah diprogram di komputer sendiri dan dapat membuat atau merancang permainan sendiri yang lebih cocok untuk tujuan pembelajaran. Yang kelima, model simulasi. Melalui model ini siswa menghadapi situasi dunia nyata, misalnya maskapai penerbangan, menggunakan simulasi kinerja pesawat terkomputerisasi yang canggih sebagai bagian integral dari pelatihan awak pesawat untuk terbang. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan pembelajaran PAI berbasis komputer. Ada teknik pemantauan. Dengan pemantauan ini, tujuan untuk pembelajaran harus diraih pada setiap saat. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software dan media pembelajaran. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kemudahan pembelian atau ketersediaan. Yang kedua, peraturan penggunaan komputer dan perangkat lunak. Dan yang ketiga, bimbingan dan bantuan teknis. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyimpanan laporan. Laporan pelatihan komputer dapat disimpan secara manual atau otomatis. Yang terakhir, teknik pengelolaan pembelajaran berkelompok dan individu. Dalam pengelolaan pembelajaran berkelompok dan individu terdapat beberapa teknik yang harus guru lakukan. Dapat disimpulkan, pembelajaran PAI berbasis komputer sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Pada masa sekarang ini, teknologi semakin canggih. Semua guru, terutama guru PAI, dituntut untuk menguasai pembelajaran menggunakan media komputer. Semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan pembelajaran PAI berbasis komputer.
Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.